sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan penghambaan, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan masih tentunya dalam pembahasan an-nikah, ya, pernikahan atau hukum-hukum pernikahan, di mana kita telah sampai pada pertemuan yang lalu pada pembahasan terkait dengan al-muharramat fi an-nikah, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kita telah jelaskan bahwa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu terbagi dua. Yang pertama adalah pengharamannya bersifat tetap, ya, permanen, selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah wanita-wanita yang haram dinikahi yang sifatnya temporal, ya. Ketika penyebab pelarangan itu sudah tidak ada, maka sudah boleh dinikahi. Artinya dia tidak bersifat permanen. Nah, kemudian kita sudah jelaskan bahwa yang diharamkan dinikahi secara permanen itu karena dua hal. Pertama, adanya pertalian nasab, hubungan kekerabatan. Nah, ini sudah kita jelaskan siapa saja, dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, diharamkan secara permanen dikarenakan adanya hubungan pernikahan, al-musaharah. Ini juga sudah kita jelaskan. Nah, tinggal satu yang kita belum jelaskan terkait dengan wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya karena dengan sebab, yaitu, nah ini yang kita akan jelaskan pada malam hari ini, yaitu adalah salisan al-muharramatu birradha. Wanita-wanita yang haram dinikahi dengan sebab sesusuan, ya. Jadi dalam Islam, wanita tersebut dapat diharamkan untuk dinikahi karena adanya sebab ar-radha, persusuan, ya. Nah, di sini disebutkan yuhramu birradha sab'u niswah, diharamkan dengan sebab persusuan itu 7 wanita, ya, karena dengan sebab persusuan, maka diharamkan 7 wanita. Jadi sama sebenarnya dengan yang diharamkan secara nasab, dan memang itu kaidahnya, ya. Jadi kaidahnya seperti ini: semua wanita yang diharamkan karena
nasab, maka itu pula lah yang diharamkan dengan sebab persusuan. Yuharramu minar radha' ma yuharramu minan nasab. Dalam hadis dikatakan diharamkan karena sebab persusuan itu apa yang diharamkan, seperti apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab. Jadi contohnya, sebelum kita jelaskan siapa tujuh wanita itu, kaidahnya itu tadi. Jadi contohnya secara nasab, kita tidak boleh menikahi ibu kita, ya. Maka ibu susuan kita ini tidak boleh kita nikahi, haram hukumnya. Karena kaidahnya tadi diharamkan dengan sebab persusuan apa yang diharamkan secara nasab. Saudara susuan kita. Jadi kalau ibu itu punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah saudara perempuan kita sepersusuan. Nah, maka sama kaidahnya, sama dengan saudara perempuan. Nah, ya. Jadi kaidahnya apa? Kaidahnya ya ini saja yang dihafalkan kaidahnya. Diharamkan dengan sebab persusuan seperti apa yang diharamkan dengan sebab pertalian nasab. Ya. Nah, siapa ketujuh wanita ini disebutkan di sini? Di sini sab'un niswah dzakara al-Qur'an al-Karim minhunna snatain, disebutkan dua dalam Al-Qur'an, wa ulhiqat as-sunnatu bihinna khamsan. Ya, dan dalam as-sunnah diikutkan 5 yang berikutnya, ya. Jadi sama sebenarnya dengan sebab nasab, ya kan kita sudah jelaskan siapa saja yang diharamkan dengan adanya pertalian nasab. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah al-ummu birradha, ibu yang menyusui. Al-ummu birradha. Wa hiyal mar'atu allati arda'atka. Siapa itu? Wanita yang menyusuimu. Jadi wanita yang menyusuimu, maka dia masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi. Ya, para jemaah sekalian, nah ini penting meskipun tidak dijelaskan di sini, ya. Para ulama kita mengatakan pengharaman secara persusuan itu dengan dua syarat utama. Pertama, susuannya itu dilakukan sebanyak berapa kali? 5 kali paling minimal. Khamsu rada'atin yuharrimna, dalam hadis 5 susuan, ya, itu menjadikan seorang anak itu haram menikahi ibu susuannya, ya. Jadi khamsu rada'at. Jadi kalau baru 1 kali 2 kali itu belum mengharamkan. Kapan mengharamkan? Kapan? 5 kali. Nah, itu yang pertama, ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Maaf, ya ada perselisihan, tapi perselisihannya tidak kuat. Yang kuat itu adalah bahwa yang 5 ini, nah ini yuharrimna. Kemudian yang kedua, jadi maksudnya kalau cuma 1 kali 2 kali itu tidak mengharamkan. 1 kali itu bagaimana? Apakah 1 kali menyusui dia lepas? Tidak. 1 kali itu dianggap satu kali menyusui sampai bayi itu kenyang. Nah, itu dianggap 1 kali, ya. Ya, bukan apa? Bukan 5 kali dia dalam satu majelis, ya, bayi itu melepaskan mulutnya, ya. Bukan itu. Ya, jadi 1 kali dianggap itu ketika dia sampai kenyang. Ya. Jadi 5 kali.
Kemudian yang kedua, ini juga tentunya diperselisihkan, tapi yang pendapat yang kuat, masa menyusuinya itu dalam masa 2 tahun. Ya, jadi masa penyusuan. Ya. Jadi kalau ada sudah anak umur 5 tahun baru menyusui, itu tidak dikategorikan sebagai saudara sesusuan atau diharamkan dengan sebab persusuan. Ini menurut pendapat yang kuat dari para ulama kita. Itu buhur magam. Ya. Jadi itu dua persyaratan. Ya. Jadi berapa kalinya itu 5 kali, masanya itu selama masa 2 tahun. Ya. Nah, siapa saja yang diharamkan dengan sebab persusuan? Yang pertama tadi adalah al-ummu bir-radha'ah. Ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Termasuk diantaranya ibunya. Ibunya ibu. Ibunya ibu yang menyusui kita. Nenek ya, nenek sepersusuan. Dan seterusnya ke atas. Baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Jadinya ibunya bapak yang menyusui. Ibunya bapak. Jadi ibu itu, ibu yang menyusui itu punya suami. Suami ini punya itu sama semuanya. Jadi itu diharamkan dengan, jadi persis sama dengan yang diharamkan secara nasab. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, al-ukhtu bir-radha, saudara perempuan al-ukhtu bir-radha, saudara perempuan sepersusuan. Siapa saja? Wahiyallati rada'at min ummika. Ini ada beberapa bentuk ya. Saudara perempuan sepersusuan itu ada beberapa bentuk. Pertama di sini dalam kitab ini dikatakan wahiyallati rada'at min ummika. Kalau ada anak perempuan menyusui kepada ibumu. Jadi kita punya ibu. Ada anak perempuan pernah menyusui kepada ibu kita. Maka anak perempuan yang menyusui, yang pernah disusui oleh ibu kita, itu adalah saudara haram, tidak boleh dinikahi. Yang kedua, aw rada'ta min ummiha, atau engkau yang disusui oleh ibunya. Paham ya? Jadi baik perempuan, ada seorang perempuan yang menyusui kepada ibu kita, atau kita yang menyusui kepada ibu perempuan itu, maka semuanya dikategorikan, dua-duanya dikategorikan. Apalagi kalau silang. Biasanya kalau sepupu itu sepupu bersamaan masa ya, jaraknya dekat ya, kelahirannya, itu biasa saling silang. Saling silang. Jadi yang ini sepupu ini menyusui kepada ibu kita, ya kita juga atau saudara kita menyusui kepada, itu jadi dua-duanya. Ini masuk dalam kategori saudara sepersusuan. Atau yang ketiga, aw rada'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah, atau engkau dan wanita itu disusui oleh satu orang perempuan yang sama, bukan ibu kita dan bukan ibunya. Bukan ibu kita dan bukan ibunya, disusui oleh seorang wanita yang sama. Maka dengan sebab itu ini dikategorikan sebagai saudara sepersusuan. Nah, ini kebiasaan orang Arab dahulu. Ya, orang Arab dahulu itu anaknya itu ya tidak disusui secara langsung oleh ibunya, tetapi dikirimkan
diberikan kepada wanita-wanita yang berasal dari pedalaman yang kemudian disusui oleh wanita itu, ya. Jadi ada namanya murdiah, ya. Jadi ya kalau kita di kebiasaan masyarakat kita biasanya enggak, tapi kalau di orang Arab dahulu, ya sekarang pun saya tidak tahu apakah itu masih berlanjut. Dahulu di zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Islam, kalau ada wanita yang melahirkan, ibu yang melahirkan, itu anaknya dikirim ke pedalaman. Kenapa? Karena orang di pedalaman itu pertama, jadi pola hidup sehat itu mereka sudah tahu. Ya. Jadi wanita di pedalaman itu otomatis lebih udara, cuaca itu juga lebih bersih. Maka mereka menitipkan anaknya untuk sementara waktu untuk diasuh oleh ibu yang menyusuinya. Selain tentunya dahulu, ya, pedalaman bahasa Arab itu bahasa Arabnya sangat asli, ya, beda dengan masyarakat yang sudah di kota. Nah, maka dengan sebab itu, ya, mereka mengirimkan anaknya, ya, untuk disusui. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh siapa? Oleh Halimah. Halimah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu letaknya di kota Taif atau dekat kota Taif. Bapak Ibu sekalian atau hadirin sekalian, itu yang pernah ke Taif itu tahu kan, Taif itu iya subur, ya, dan seterusnya. Itu Masya Allah, ya, jadi memang kondisinya lebih sehat, ya, dengan sebab itu, ya, jadi itu kebiasaan mereka. Jadi itu yang ketiga, ya. Jadi Anda dan dia disusui oleh seorang wanita, wanita yang sama. Aw rada'ta min zaujati abiha. Maksudnya gimana itu? Rada'ta min zaujati abiha. Ini juga termasuk saudara perempuan sepersusuan. Kalau engkau disusui oleh istri bapaknya. Istri bapaknya. Bagaimana itu? Jadi ini ada seorang wanita punya bapak, bapaknya menikah lagi dengan wanita yang lain, ya, bukan ibu dari wanita ini. Bagaimana, paham ya? Jadi ini perempuan punya bapak kandung, bapaknya wanita ini menikah dengan wanita lain. Nah, wanita lain itu menyusui seorang laki-laki, ya, menyusui seorang laki-laki. Maka perempuan ini, anak bapak itu otomatis menjadi saudara sepersusuan. Tidak boleh meskipun dia bukan anak dari perempuan ini, ya, bukan anak perempuan ini, tapi karena berasal dari bapak yang sama, ya, maka dianggap dia itu sebagai saudara perempuan sepersusuan. Paham ya? Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap, ya. Yang terakhir, au rada'at hiya min zaujati abika, atau sama juga. Ini ada anak laki-laki punya bapak. Anak laki-laki punya bapak. Bapaknya ini menikah lagi dengan seorang perempuan. Nah, istri bapak ini, yang istri yang lain itu menyusui seorang anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini dengan anak perempuan bapak ini itu saudara sepersusuan. Ya. Nah, apa dalilnya dua wanita ini disebutkan dalam Al-Qur'an ayat surah An-Nisa ayat 23, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Di antara wanita-wanita yang haram dinikahi itu adalah wanita-wanita yang menyusui kalian. Au akhawatukum minar radha'ah, atau saudara-saudara perempuan kalian yang sepersusuan. Ya, jadi akhawat. Tapi akhawat ini bentuknya atau jenisnya banyak, ya.
tadi kita sudah sebutkan 5 kategori yang disebut sebagai saudara perempuan sepersusuan. Maka semuanya yang disebutkan dalam Al-Quran ini haram untuk dinikahi selama-lamanya, ya, selama-lamanya dengan sebab radha'ah, sepersusuan. Nah, kemudian mana yang 5 lagi? Yang 5 lagi dijelaskan dalam sunnah atau difahami dari as-sunnah. Dan sebenarnya ya secara umum seperti yang saya katakan tadi, bahwa kaidahnya sama dengan pengharaman dengan nasab. Ya, siapa yang al muharramat bis sunnatil mutahharah, yang diharamkan dengan sebab persusuan yang dijelaskan dalam as-sunnah, itu adalah bin untuk kita nikahi, karena dianggap seperti keponakan, sama dengan anak perempuan saudara laki-laki kandung kita. Nah, itu yang pertama atau yang ketiga. Yang keempat, bintul ukhti minar radha, anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan. Nah, itu juga ya sama, ini tidak ada masalah. Yang ketiga, al-ammah minar radha. Ya, al-ammah itu siapa? Saudara perempuan bapak, ya, bapak yang istrinya menyusui seorang anak, ya. Jadi al-ammatu minar radha wa hiya allati rada'at, kalau di sini wa hiya allati rada'at ma'a abika. Maksudnya apa ini? Jadi kalau bapak kita itu punya, bapak kita punya saudara sepersusuan, ya, saudara sepersusuan, maka itu dianggap sebagai ammah, sebagai tante, ya, tante, karena pernah menyusu dari wanita yang sama dengan bapak kita, ya, atau bapak seorang laki-laki. Kemudian al-khalatu minar radha wa hiya allati rada'at ma ummika, kalau ibu kita punya saudara sepersusuan, itu juga sama. Jadi kaidahnya sama, ya. Jadi apa yang diharamkan dengan nasab, itu juga yang diharamkan dengan apa yang diharamkan secara sepersusuan, sama seperti apa yang diharamkan dengan adanya pertalian nasab. Yang terakhir, al-bintu minar radha, ya, al-bintu minar radha, yaitu anak perempuan yang menyusui, ya, yang disusui oleh istrimu. Al-bintu minar radha. Jadi kalau ada anak perempuan, ya, itu menyusui atau disusui oleh istri kita, maka anak perempuan itu otomatis dianggap sebagai anak perempuan dari laki-laki atau suami yang dari wanita yang menyusui itu. Itu disebut bintu minar radha, ya. Jadi kalau ada ibu susuan, ada juga namanya bapak aban minar radha. Jadi otomatis, ya, otomatis bapaknya itu otomatis menjadi bapak susuan, ya. Nah, ini para ikhwah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Dalil tahrimi haula'in nisa minas sunnah, ya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Itu tadi hadisnya kita sudah jelaskan. Sesungguhnya ar-radha'ah, sepersusuan itu mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh sebab al-wiladah, dengan sebab pertalian nasab. Itu dalilnya umum. Jadi semua yang diharamkan secara pertalian nasab itu pula berlaku sama ketika terjadi persusuan. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anak perempuan Hamzah. Siapa itu Hamzah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini siapanya Rasulullah SAW? Pamannya ya, saudara dengan bapaknya Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ini pamannya Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah para jamaah sekalian, Hamzah ini juga sekaligus paman sekaligus saudara sesusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah, kalau tidak salah ya. Suwaibah adalah budak wanita yang dimerdekakan oleh Abu Jahal. Ya. Suwaibah. Nah, Suwaibah ini pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah. Kalau bukan Suwaibah ya Halimah berarti ya. Saya tidak pasti. Yang jelas, yang pasti itu Hamzah itu adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Nah, ketika putrinya Hamzah itu ditawarkan kepada Nabi SAW, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, innaha la tahillu li. Putrinya Hamzah ini tidak halal untukku. Tidak halal untukku. Maksudnya apa? Dia ini haram, tidak boleh saya nikahi. Innaha la tahillu li. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Anaknya Hamzah ini adalah anakku juga. Ya, anaknya Hamzah, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Dia itu adalah putrinya saudaraku yang sepersusuan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa yuharrimu minar radha'ah ma yuharrimu minar rahim, atau yuharramu minar radha'ah ma yuharramu minar rahim. Apa yang diharamkan dengan sebab sepersusuan itu sama dengan apa yang diharamkan dengan adanya pertalian rahim, pertalian nasab. Nah, jadi para jamaah sekalian, inilah wanita-wanita yang diharamkan dengan sebab sepersusuan. Jadi kalau ada seorang laki-laki, qadarullah, ya, seperti pertanyaan kalau tidak salah pekan lalu ya, kalau tidak salah, ada laki-laki yang menikahi saudari perempuannya sepersusuan, boleh tidak? Haram. Maka pernikahannya itu secara pandangan syariat itu batal, tidak sah. Bukan lagi tidak sah, memang ya tidak boleh, haram hukumnya. Secara hukum syariat itu ya otomatis menjadi batal, ya, difasah, dibatalkan akad pernikahan itu. Nah, semua ini apa yang kita jelaskan pekan lalu dan apa yang kita jelaskan pada malam hari ini semua masuk dalam kategori wanita-wanita yang diharamkan secara permanen, selama-lamanya. Maksudnya selama-lamanya, tidak ada waktu di mana tiba-tiba menjadi halal. Ya, jadi ini permanen. Ya, ini sifatnya permanen. Nah, sekarang kita pindah kepada poin yang kedua. Ya, masih ada waktu. Wanita-wanita al-qismu tsani al-muharramatu ta'qitan. Wanita-wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Jadi tidak diharamkan selama-lamanya, tapi diharamkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, yuharramu ta'qitan iddatu nisa yumkinu taqsimuhunna ila naw'ain. Jadi dalam kitab ini dikatakan wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu itu bisa dibagi menjadi dua juga. Ya, dibagi dua. Yang pertama, an-naw'ul awwal ma yuharramu min ajlil jama'. Apa yang diharamkan untuk digabungkan. Jadi kalau mau digabung, apa maksudnya digabung? Dinikahi dalam waktu yang bersamaan atau digabung dengan yang pertama. Ya, di poligami maksudnya, ya, dalam waktu yang bersamaan keduanya atau dalam waktu yang dua-duanya masih ada dalam kondisi sama-sama jadi istri, itu diharamkan, tidak boleh.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah makana tahrimuhu li'arid. Ini juga yang diharamkan karena dengan sebab yang muncul. Dengan sebab yang muncul. Nanti akan dijelaskan. Nah, kita mulai dari yang pertama, ma yuharramu min ajlil jama'. Ini yang pertama yang diharamkan untuk digabungkan. Siapa itu? Yang pertama al-jam'u bainal ukhtain, menggabungkan dua saudara perempuan. Sawaun kana minan nasab atau minar radha, baik baik dia bersaudara kandung atau saudara karena saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, atau dengan sebab persusuan. Jadi tidak boleh digabung. Jadi umpamanya begini, sawan aqada alaihi ma'an, baik diakatkan langsung bersamaan untuk keduanya atau dengan akad yang terpisah. Umpamanya A dan B ini saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Saudara A dan B ini perempuan bersaudara atau saudara sepersusuan. Si C ingin menikahi si A, boleh enggak? Boleh tidak? Si C menikahi si A, boleh enggak? Boleh. Si C menikahi si B, boleh enggak? Enggak. Secara boleh. Si C menikahi si A boleh, atau si C mau menikahi si B boleh. C ini laki-laki, jelas ya. A dan B ini bersaudara, dua perempuan bersaudara. Yang tidak boleh kalau si C dalam akad yang sama atau dalam akad terpisah menikahi dia menikahi si A dan si B bersamaan, atau dia menikahi si A, setelah itu 1 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian dia menikahi lagi sementara si A ini masih berstatus istri si C. Boleh enggak? Tidak boleh. Itu diharamkan tidak secara permanen. Tapi kalau umpamanya si A setelah dinikahi oleh si C menikahi si A meninggal dunia, boleh enggak dia menikahi saudara si B-nya, yang B-nya ini? Boleh enggak? Itulah yang terjadi pada sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Rasulullah punya 2 anak perempuan, Ummu Kulsum dan siapa? Ruqayyah. Jadi Rasulullah SAW, makanya Utsman itu digelari siapa? Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Masya Allah, 2 kali dia diakatkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW itu sangat hormat kepada sahabat Utsman bin Affan. Menantunya 2 kali dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk 2 putrinya. Jadi Utsman itu radhiyallahu an itu bukan orang biasa. Itu dinikahkan oleh Rasulullah 2 kali dengan dua putrinya. Bisa enggak? Bisa, tapi saya tidak tahu siapa yang meninggal dulu waktu di perang Uhud itu saat meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan putri beliau yang lain. Nanti silahkan dibaca dalam sirah. Jadi itu ya. Jadi tapi dilakukan atau dinikahi bersamaan sementara yang satunya masih berstatus istri, itu tidak boleh. Atau begini, si C menikah dengan A, setelah itu si C ceraikan si A, diceraikan si A, boleh enggak dia menikahi si B? Boleh enggak? Boleh, yang penting diterima oleh bapaknya. Nanti bapaknya bilang, kamu sudah ceraikan yang pertama, ambil lagi yang satu. Itu kalau dibolehkan. Tapi secara hukum boleh enggak? Boleh. Itu tidak dikatakan menggabungkan ya.
Iya, menggabungkan. Nah, yang kedua para jamaah sekalian, yang kedua di sini dikatakan apa dalilnya? Dalilnya tadi adalah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Wa antajma'u, dan kalian dilarang untuk menggabungkan, ya, menggabungkan dua perempuan yang bersaudara. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Sebagaimana juga dilarang menggabungkan antara seorang wanita dengan tantenya, baik dari pihak bapaknya atau dari pihak ibunya, saudara perempuan bapak atau saudara perempuan ibu. Jadi tidak boleh menggabungkan seorang wanita. Umpamanya begini, si C ini laki-laki menikahi si A perempuan. Nah, kemudian si C ini tertarik lagi menikah dengan si B. Kebetulan si B ini adalah saudara dari bapaknya si A ini, saudara perempuan, tantenya si A. Nah, iya. Maka itu tidak boleh. Begitu pula saudara perempuan ibunya si A. Itu dilarang. Itu dalam hadis, ya. Rasulullah SAW yaitu melarang menggabungkan, ya, seorang wanita dengan dengan tantenya atau dengan tante dari pihak bapaknya atau dari pihak ibunya. Nah, sama juga wa bainal mar'ati wa bintu ukhtiha, seorang wanita dengan kemenakannya. Jadi begini, si C ini laki-laki menikahi si A. A ini punya saudara perempuan. Nah, saudara perempuan si A ini punya anak perempuan. Maka si C ini boleh enggak menggabungkan antara si A dengan anak perempuan? Itu tidak boleh. Anak perempuan dari saudara perempuan si A ini tidak boleh. Kemenakan, ya, tidak boleh. Jadi kalau tadi tantenya, ini juga kemenakan. Nah, sama juga dengan bintu akhiha. Kalau si A ini punya saudara laki-laki dan saudara laki-lakinya ini punya anak perempuan, kemenakan. Ya, jadi tidak boleh digabungkan. Tapi kalau salah satunya sudah diceraikan atau salah satunya meninggal dunia, maka boleh. Maka itulah dikatakan pengharamannya ini tidak permanen. Ya. Di sini dikatakan wal qaidatu huna annal jam'a yahrumu baina kulli imra'atain law furidat ihdahuma dzakaran lama jaza lahu an yatazawwajal ukhra. Apa kaidahnya? Kaidah penggabungan ini mengatakan begini. Jadi yang diharamkan di sini kaidahnya apa? Annal jam'a yahrum. Menggabungkan itu diharamkan pada dua wanita yang kalau sekiranya salah satu dari kedua wanita itu laki-laki, maka diharamkan laki-laki itu menikahi wanita yang satu. Apa maksudnya? Paham enggak? Tadi kita katakan si C itu tidak boleh menggabungkan dua saudara perempuan. Kenapa? Kaidahnya mengatakan kalau sekiranya dua saudara perempuan ini itu sekiranya kalau yang satunya itu laki-laki, maka yang laki-laki ini haram untuk menikahi perempuan yang lain. Jadi kaidahnya begitu. Kalau semua wanita yang haram untuk digabungkan itu apa? Kalau sekiranya mereka diibaratkan laki-laki, maka laki-laki ini haram untuk menikahi yang lain. Maka inilah wanita yang tidak boleh digabungkan. Ya, digabungkan. Mudah-mudahan paham. Paham, ya? Ya, itu kaidahnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak digabungkan antara seorang wanita dengan saudara dengan tantenya dari pihak bapak, dan tidak digabungkan seorang wanita dengan
tante dari pihak ibu. Ya. Dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, melarang antangkihal mar'a ala ammatiha atau antungkahal mar'atu ala ammatiha, melarang menggabungkan, menikahkan seorang wanita ya dimadu. Inilah yang istilah dimadu dengan siapa? Dengan tantenya. Dimadu dengan tantenya. Walal ammatu ala binti akhiha. Begitu pula ya, tante itu juga tidak bisa dimadu dengan kemenakannya. Ya, jadi tante itu tidak bisa dimadu dengan kemenakannya. Walal mar'atu ala khalatiha. Begitu pula seorang wanita dengan tante dari pihak ibunya, dimadu dengan tante dari pihak ibunya. Walal khala ala binti ukhtiha. Begitu pula ya, seorang tante dimadu dengan kemenakannya, ya. Ya, begitu pula tidak boleh saudara perempuan yang ini, wala tungkahul kubra ala sugra, ya, dinikahi dulu ya saudara perempuan yang lebih tua dimadu dengan saudara perempuan yang lebih muda, dan begitu pula sebaliknya. Jadi ini diijma'kan oleh para ulama, jadi diharamkan dengan sebab apa? Dengan sebab penggabungan. Tapi kalau tidak digabung, artinya tidak dalam waktu yang sama, berstatus sama, maka hukumnya boleh. Ya, boleh. Maksudnya seperti tadi, kalau salah satunya meninggal, ya boleh menikahi yang lain, atau yang satunya diceraikan. Wallahu taala alam. Tinggal satu lagi pembahasan, insya Allah kita akan lengkapkan pada pertemuan yang akan datang, dan ini juga penting. Diharamkan karena dengan sebab tertentu, tetapi pengharamannya tidak permanen. Pengharamannya tidak permanen. Jadi wanita itu diharamkan dinikahi dalam kondisi tertentu. Nah, apa saja kondisi-kondisinya? Insya Allah kita akan jelaskan. Ada 8 kondisi yang disebutkan dalam kitab ini. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, saya persilahkan. Ada, silakan. Iya, termasuk. Jadi tidak mesti langsung menyusui dari wanita itu. Jadi kalau umpamanya dengan teknik yang ada sekarang, ya, ASI seorang wanita itu disimpan, kemudian diberikan kepada selain anak, ya. Tapi dengan syarat yang tadi, 2 syarat. Yang pertama 5 kali, kemudian di masa 2 tahun. Itu menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau anak yang lain itu sudah 5 tahun, ya, itu tidak. Wallahu alam, itu tidak masuk dalam kategori diharamkan. Jelas ya? Ya? Oh, kalau dia jual asinya, tidak. Oh ya, maka itu harus dia, karena ada ya yang jual ASI ya? Oh, ada ya. Sebenarnya dahulu pun disewa itu, wanita yang menyusui pun disewa, ya, disewa. Jadi dahulu pun seperti itu. Jadi harus dipastikan, iya, jangan sampai nanti besar ketemu, ya, padahal ini adalah saudara. Jadi yang penting sepersusuan itu harus jelas, ya, harus jelas. Karena ini nanti akan berakibat pada, ya, tidak boleh dinikahi, jadi mahram, dia haram untuk dinikahi bahkan selama-lamanya. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik,
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.